Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Di sini ada gambar balok, kemudian koefisien gesek statis dan kinetisnya berturut-turut adalah titik-titik. Oke, itu statis berarti mu S yaitu 0,3, kemudian mu K 0,2. Kemudian jika percepatan gravitasi 10, pernyataan yang benar tentang kondisi balok adalah titik-titik. Oke, kita coba gambar baloknya dulu. Jadi di sini ada balok, lalu di sini ada F2, kemudian di sini ada F1. Oke, di sini juga ada masanya ya. Nah, sekarang kita tulis gaya-gayanya dulu. Pertama, baloknya kan punya massa 5 kilo. Berarti dia punya gaya ke bawah yaitu V. Kemudian dia juga punya gaya ke atas yaitu namanya gaya normal. Kemudian ini ada F2, kan miring ya, membentuk sudut 45. Kita uraikan, ini berarti F2 cos 45. Kemudian ini berarti F2 sin 45. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba hitung dari W-nya dulu. Atau kita tulis di sini aja. W, rumusnya adalah M kali G. Masanya berapa? 5 kilo. Gravitasi 10, berarti 50 Newton. Kemudian ada F2 cos 45. F2-nya adalah, di situ diketahui F2-nya 20 akar 2 ya. Berarti 20 akar 2, cos 45 itu setengah akar 2. Maka kita coret, hasilnya 10, akar 2 kali akar 2, 2. Berarti 10 kali 2, sama dengan 20 Newton. Kemudian kita hitung F2 sin 45, itu juga sama ya. F2-nya itu kan 20 akar 2. Kemudian kali setengah akar 2. Berarti 10 kali 2, 20 Newton. Kemudian untuk F1-nya diketahui 10 Newton ya. Oke, kalau sudah, kita cek balok tidak mengalami pergerakan. Nah, kalau kita lihat, balok itu kan ada yang narik dari kanan dan kiri. Yang dari F1 nariknya adalah 10 Newton, sedangkan untuk yang F2 mendatar itu kan berarti pakai F2 cos 45 ya. Nilainya tadi adalah 20 Newton. Berarti kan baloknya otomatis akan bergerak ke kanan. Maka yang A itu tidak tepat. Silang dulu. Yang B, balok bergerak dengan kecepatan konstan. Oh, sebentar. Ini kan ada mu K sama mu S ya, ada gaya gesek ya. Oke, kalau ada gaya gesek artinya ini kan tadi lebih besar. Sebentar, balok melompat diam lalu dengan naik seperti gambar. Oke, berarti ada gaya gesek. Gaya geseknya itu selalu berlawanan. Kalau di sini 10 Newton, di sini 20 Newton, berarti lawannya ada Fs. Fs itu ketika bendanya masih diam. Kalau Fk itu ketika bendanya sudah bergerak. Nah, kita hitung dulu gaya geseknya. Atau Fg sama dengan mu S kali normal. Nah, mu S-nya kan 0,3, gaya normal itu bisa dicari menggunakan jumlah gaya di sumbu Y. Oke, jumlah di sumbu Y itu kan tidak bergerak ya, karena bendanya kan bergeraknya mendatar. Nah, Fy sama dengan 0. Gaya yang ada di Y itu ada normal dikurangi W sama dengan 0.
Artinya, oh ada F2 sin 45 juga ya. Berarti N plus F2 sin 45 kemudian dikurangi W sama dengan 0. Kalau sudah berarti N plus ini tadi 20 min W sama dengan 0. N sama dengan W min 20. N sama dengan W itu tadi dapat 50 min 20. Berarti normalnya 30. Oke, berarti ini kita kali 30 dapat 9 Newton. Tetap lebih besar yang ini ya. Jadi kalau gaya yang di kiri itu kan 9 sama 10, tetap lebih besar yang ke arah kanan. Berarti baloknya mengalami pergerakan. Kemudian balok bergerak dengan kecepatan konstan, kita nggak tahu. Balok bergerak dengan percepatan berubah-ubah, nggak tahu. Balok bergerak dengan percepatan konstan sebesar sekian, gaya gesek statis balok lebih besar dibandingkan gaya gerak balok. Coba kita hitung Fg yang gerak, mu k kali N. Mu k-nya tadi 0,2. Newton, gaya normalnya adalah 30 ya. Berarti 6. Gaya gesek statis itu lebih besar daripada gaya gerak balok. Berarti yang masuk akal yang itu ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Karena ini lebih besar yang statis daripada yang N. Daripada yang mu statis itu lebih besar daripada mu K.